Sekretaris Eksekutif KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia oleh Romo Agustinus Heri Wibowo. Kepada Bapak disilakan. Yang terkasih ibu-ibu, bapak-bapak, mace-mace, pace-pace, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Juga adik kakak semuanya. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dibalas 3 kali ya. Misalnya saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 pagi. Ini jam berapa? Ya, kalau saya salam selamat pagi 1 kali, dijawab paginya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Ya. Selamat pagi, 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 pagi. Belum, masih lemah. Selamat pagi, 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 pagi. 1 kali lagi. Selamat pagi, 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 pagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ibu bapak, saudari-saudara, saya baru menyiapkan presentasi tadi malam karena tertulisnya masih Yang Mulia Ketua KWI, jadi saya tidak berani kalau tidak diperintahkan oleh Kakak Lipius yang punya acara ini, tetapi tadi ditunjuk untuk saya menyampaikan sesuatu, maka saya akan sampaikan sesuatu. Tetapi sebelumnya saya tanya, makan siangnya mau jam berapa? Jadi isi materi saya itu mengisi waktu-waktu sambil menunggu makan siang. Ya. Jadi makan siang yang pokok, lalu sambil menunggu makan siang, biar tidak nganggur, saya isi materi yang berfaedah dan bermanfaat. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Ya. Sudah bisa ditampilkan materi saya? Jadi ini yang saya sampaikan itu dalam perspektif Gereja Katolik ya, peran kebangkitan gereja dalam membangun potensi jemaat. Jadi kami ada namanya surat apostolik, masih zamannya Paus Yohanes Paulus kedua yang berjudul Novo Millennio Ineunte. Artinya pada permulaan awal milenium baru. Di sana pimpinan kami sedunia mengajak untuk duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Jadi kami merenungkan tentang bagaimana perjalanan gereja Katolik di tengah dunia. Jadi, dari societas perfecta, artinya gagasan masyarakat yang sempurna, mengarah kepada gereja yang sinodal. Gereja yang berjalan bersama. Kalau societas perfecta pada waktu itu ciri-cirinya itu seperti ada dokumen namanya Mater et Magistra. Ibu dan guru. Jadi berhadapan dengan dunia itu seperti ini. Saya yang adalah ibu dan gurumu. Jadi societas perfecta, gereja sebagai masyarakat yang sempurna. Tetapi dalam perjalanan waktu, itu semangat itu tetap dihayati tetapi muncul dalam perjalanan bersama sehingga menjadi gereja yang sinodal. Gereja yang berjalan bersama-sama dunia, bersama-sama umat. Dan ciri gereja yang sinodal adalah gereja yang terbuka terhadap perkembangan zaman, perkembangan waktu, perkembangan teknologi, sosial, politik dan sebagainya, dan juga gereja yang bersinergi dan terbuka untuk semuanya dan salah satunya terbuka antar denominasi. Seperti yang kita lakukan sekarang. Itulah gereja yang sinodal. Gereja yang Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang selalu memperbarui dirinya. Sehingga gereja itu tetap signifikan dan relevan. Gereja yang penting, signifikan karena membawa perubahan, membawa pengaruh dalam kehidupan. Lalu gereja yang relevan karena gereja yang menjawab persoalan. Bukan bagian dari persoalan tetapi bagian
dari jawaban Tuhan atas persoalan di tengah dunia di mana kita bersiarah bersama-sama. Ini sudah muncul belum ya? Untung saya hafal, di sini enggak ada soalnya. Wah, untung saya sedikit hafal bagian awal ini ya. Baik, nah gereja yang sinodal itu arahnya adalah pada bonum comune, kebaikan umum ataupun kebaikan bersama. Yang ciri-cirinya, ya ini gereja yang sinodal itu keterbukaan gereja terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kondisi sosial politik, lalu terbuka pada hal-hal tak terduga, memberi kesaksian tentang kasih Allah, mendengarkan mereka yang selama ini terpinggirkan, menghargai kekayaan dan keragaman karunia dan karisma demi kebaikan komunitas dan masyarakat, lalu mengeksplorasi cara-cara partisipatif dan kreatif dalam pewartaan Injil, menguji bagaimana tanggung jawab dan kekuasaan dijalankan gereja, lalu menjadi komunitas yang dapat diandalkan dalam dialog sosial, rekonsiliasi, persaudaraan, dan persahabatan sosial yang inklusif, lalu memperbarui hubungan dengan komunitas, denominasi, dan agama lain, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Next. Nah, sebelum ini balik lagi ke depan dulu, ke gereja yang, ya Duk In. Jadi Societas Perfecta, Duk in Altum menuju ke tempat yang lebih dalam bahwa gereja itu teman seperjalanan. Gereja yang sinodal bukan gereja yang terpisah dari dunia. Karena gereja ada dan tinggal di dalam dunia bersama-sama bersiarah menuju nanti tanah air kita sejati. Nah, teman seperjalanan gereja yang sinodal itu arahnya adalah bonum comune atau kebaikan umum atau kebaikan bersama dengan cirinya common good, kebaikan bersama, general welfare, kesejahteraan umum, lalu public goods, fasilitas barang jasa yang untuk semua menikmati, lalu institusional atau kondisi-kondisi sosial yang adil dan merata, lalu juga relasional atau prinsip solidaristik atau solidaritas, dan cosmic common good, keutuhan ciptaan. Jangan dilupakan, ini seringkali diabaikan tentang ekologi. Maka kita pertobatan ekologis itu penting. Saya lihat, mohon maaf ya, ketika masuk di sini bumi yang indah ini ada sedikit noktah-noktah yang mohon maaf kayaknya ada penggerusan-penggerusan yang mungkin lupa untuk memulihkan kembali, karena di mana lingkungan rusak kehidupan manusia juga akan terdampak. Maka bagaimana cosmic common good ini membangun kita untuk menciptakan lingkungan hidup yang manusiawi dan manusia yang peduli pada lingkungannya. Inilah bonum comune, tetapi tujuan gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama-sama dalam kolaboratif, sinergi, koordinasi, dan komunikasi, dan sebagainya itu tidak berhenti pada tataran bonum comune, tetapi itu nanti arahnya pada keadaban publik. Keadaban publik artinya bagaimana publik ini diwarnai oleh moral dan spiritual. Tidak semata-mata kita menjadi petugas kemanusiaan ataupun kreator-kreator motivator tanpa ada inspirasi iman. Maka arahnya di situ, keadaban publik adalah bagaimana dunia ini diwarnai oleh spirit iman, moral, spiritual mewarnai segala segmen ataupun poros yang terlibat di dalamnya. Kalau boleh saya bagikan dalam kenyataan di bumi ini, di dunia ini, khususnya di negara kita ada 3 poros yang menentukan keadaban publik. Yang pertama negara, yang kedua pasar, yang ketiga adalah masyarakat warga. Ini yang menentukan keadaban publik, bagaimana moral dan spiritual itu dijalankan sehingga kebaikan untuk bersama itu bisa diwujudkan. Oke, masyarakat warga di mana gereja ada di dalamnya kita bisa atur ya. Kita bisa manajemen, kita bisa arahkan. Lalu pasar itu pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis, para pengusaha bagaimana mereka mengambil keuntungan yang wajar. Lalu para pembeli juga memperoleh barang yang wajar dengan uang yang dikeluarkannya. Tidak ada kerakusan, tidak ada keserakahan. Kayaknya ini masih bisa kita atur. Karena toh pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku bisnis juga jemaat-jemaat kita. Masih, tetapi yang penting negara. Nah, negara yang atas dasar semangat demokrasi mendapat mandat kekuasaan rakyat, itu yang belum kita olah.
bagaimana negara, orang-orang yang duduk di dalamnya itu sungguh-sungguh menghayati moral, spiritual, inspirasi iman dalam tugasnya untuk menjalankan kebahagiaan rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi oke, masyarakat warga bisa kita kuasai, tanda petik ya. Masyarakat bisnis bisa kita atur. Tetapi kita tidak bisa masuk kepada negara, kebijakan publik ya akan stuck. Dari dulu dan sebagainya tidak ada perubahan dan berarti. Maka kita perlu mengolah sedemikian rupa keterlibatan dalam kebangsaan, dalam kenegaraan. Maka di KAJ ada namanya program kaderisasi awam atau kerasulan awam. Kita kumpulkan itu para aparat yang umat kita yang bertugas di ASN, bertugas di catur wangsa, polisi, jaksa, hakim, tentara, dan juga di berbagai lembaga dan kementerian sebagainya, itu kita kumpulkan setiap bulan kita adakan, kalau dalam istilah kami ekaristi, kalau dalam teman-teman perjamuan. Bagaimana mereka kita terus-menerus kasih sumber dari sang sumber hidup supaya mereka menjalankan tugas negara itu sebaik-baiknya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, tetapi untuk keadaban publik. Di mana kesejahteraan, keadilan, kebaikan dan semuanya itu dinikmati bersama-sama. Ini PR kita di sini. Oke, Pak Lipius bisa ini, atur semua ini. Lalu pelaku bisnis, Pak Lipius tinggal bilang, aku butuh sekian miliar, datang. Tetapi ketika berbicara regulasi tentang kerukunan, tentang penghormatan hak-hak asasi, tentang martabat manusia, apakah bisa? Ini butuh perjuangan terus-menerus. Nah, maka di sini ini PR kita bersama-sama bagaimana terlibat secara aktif tanpa mengambil alih terhadap fungsi-fungsi negara yang memperjuangkan keadaban publik, keadilan, kesetaraan dan kebaikan semuanya yang berbasis pada martabat manusia dan keutuhan ciptaan di mana lingkungan hidup include di dalamnya. Next. Nah, ini gereja yang sinodal tadi. Next. Nah, ini sekedar contoh praksis saja di kami bahwa gereja itu komunio. Oke. Gereja itu adalah paguyuban. Oke. Tetapi gereja itu juga sebuah organisasi. Nah, bagaimana dalam perspektif Katolik kami sungguh tanpa jatuh pada legalistik institusional, tetapi bagaimana mengelola manajemen pastoral itu secara tertata dan terarah. Sehingga umat tidak lari ke sana kemari seperti domba tanpa gembala. Kami namanya Ardas. Ardas itu adalah arah dasar. Ini contoh sekedar tempat saya tinggal, yaitu arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 sampai 2026, setiap 5 tahun. Di mana di situ dikatakan Keuskupan Agung Jakarta itu persekutuan dan gerakan. Ya. Komunio itu tidak tinggal diam di dalamnya. Seperti Trinitaris, Allah Trinitaris, mereka kasihnya itu meluber, mewarnai dan memberkati semuanya yang ada di sekitarnya. Jadi persekutuan itu adalah gerakan, tidak pasif, tetapi terus-menerus bergerak untuk keadaban publik, untuk kebaikan umum, untuk kebaikan bersama. Nah, geraknya bukan gerakan tanpa jurus. Kalau dalam film Mandarin itu Dewa Mabuk ya. Jadi gerakan tanpa arah dan jurus Dewa Mabuk, tidak. Tetapi itu semua diarahkan karena ada spiritualitasnya yang namanya spiritualitas ekaristi. Kalau dalam perspektif denominasi teman-teman seperti kemarin kita lakukan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan. Itu yang menjadi dasar, sumber dan puncak hidup Kristiani di situ. Tanpa itu kita hilang, lenyap, terombang-ambing. Tidak punya arah dan tidak punya tujuan. Tetapi dari ekaristi, dari tubuh dan darah Kristus, kita berjuang pergerakan di tengah dunia sebagai komunio untuk nantinya kembali dalam persekutuan abadi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu spiritualitasnya. Jadi itu dasarnya, ibaratnya kalau kita bicara jimat, ya jimatnya itu tanda petik ya. Ya Kristus, tidak ada yang lain-lain. Hanya Kristus satu-satunya. Kristus yang sempurna dan menyempurnakan kita semua. Nah, dari situ kita menjadi gerakan yang semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Kalau umat Jakarta ditanya apa arah kita untuk tahun-tahun ini, pasti bisa menjawab semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi demi cinta tanah air.
Cinta tanah air ya dimanapun kita berada, di tanah Papua, ini tanah air dan kita yang wajib kita jaga lingkungan dan juga kemanusiaannya. Nah, lalu caranya untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi, itu kami mempunyai dokumen atau ajaran sosial gereja, namanya ajaran sosial gereja. Nah, apakah ajaran sosial gereja itu dalam perspektif Katolik seperti ini? Next. Nah, ini tadi berbicara tentang fondasi dasar hidup kita sebagai komunio dan pergerakan di tengah dunia untuk membawa gereja yang signifikan dan relevan, yaitu bersumber dari Ekaristi dan berpuncak kepada Ekaristi atau perjamuan. Next. Next ya. Ini kata kuncinya. Next. Ya, ini dasar-dasar biblisnya. Next, semakin mengasihi pasti semakin mengasihi, ada dasar biblisnya, semakin peduli pasti Yesus model kepedulian itu sendiri. Kalau kita baca dalam kitab suci itu Yesus yang gampang tergerak oleh belas kasihannya. Tadi teman-teman pendeta sudah cerita ketika perjumpaan-perjumpaan dalam kehidupan tergerak hatinya oleh belas kasihannya, oleh belas kasihan dan tidak tinggal diam dalam komunio yang nyaman, tetapi bergerak keluar untuk melakukan something, melakukan sesuatu. Nah, Yesus model kepedulian yang selalu tergerak hatinya. Lebih-lebih kepada yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Dan Yesus model kepedulian ini tidak lepas dari relasinya dengan Bapa. Next. Jadi Yesus model kepedulian ini tidak lepas dari relasinya dengan Bapa. Next. Ya, next. Nah, Yesus yang peduli tidak bisa dimengerti lepas dari Bapa yang peduli. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa seluruh hidupnya tertuju kepada Bapa. Next. Ya, Bapa yang peduli. Bumi mesti diusahakan supaya produktif, tetapi juga harus dirawat supaya tetap menjadi taman Eden untuk semua generasi. Inilah dasar kepedulian terhadap alam semesta. Jadi Taman Eden itu sebetulnya masih ada dan selalu akan ada. Kita tinggal merawatnya. Jadi kepedulian terhadap alam semesta itu adalah memulihkan Taman Eden dan artinya memulihkan kemanusiaan. Nah, lalu dikatakan bahwa akibat dosa Taman Eden itu rusak, hancur berantakan, tercabik-cabik. Luka di sana sini, luka bernanah yang terus menerus tak bisa kering dan sembuh. Itu karena akibat dosa manusia. Tetapi dosa manusia itu bisa disembuhkan lebih-lebih karena belas kasih Allah, tidak semata-mata karena upaya manusia yang rentan ini. Maka di situ diambil contoh tentang Kain dan Habel, bagaimana tanggung jawab sosial kita untuk peduli. Waktu itu kan ketika ditanya Habel setelah membunuh Habel, si Kain ditanya, di mana adikmu? Lalu Kain menjawab, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Ini dalam bahasa kata-kata sederhananya, emang aku harus peduli sama Habel. Jadi dikatakan Kain tidak peduli pada Habel. Tetapi bagaimana sikap Tuhan memulihkan kemanusiaan itu? Allah peduli kepada Kain yang tidak peduli. Nah, ini kuncinya di sini. Aktif non-violent dalam kehidupan bersama-sama. Kalau ketidakpedulian kita balas ketidakpedulian, lingkaran kekerasan, kehancuran dan kerusakan akan terus menerus. Tetapi karena kasih itu kita disembuhkan secara komunal dan secara pribadi. Kata kuncinya ternyata Allah peduli kepada Kain yang tidak peduli tadi. Jadi Allah selalu peduli. Ini inspirasi kita. Dan dalam berbagai macam nas kitab suci dikatakan tentang aktif non-violent itu dalam bentuk kasih yang lintas batas, kasih yang tidak membeda-bedakan, dan kasih yang menerobos segala sekat dan sebagainya. Next. Jadi mengasihi, peduli. Nah, manusia Indonesia itu pribadi yang peduli ya. Kalau kita bisa membaca kembali, menggali kebangsaan kita, Nusantara kita, itu bangsa yang memang sejak awalnya genetiknya itu memang, ini tentu bangsa-bangsa lain juga mempunyai kekhasannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caritas Foundation pada tahun 2018 mengenai World Giving Index, dalam penelitian itu Indonesia berada pada urutan pertama dari antara 146 negara dalam hal solidaritas sosial.
Dilaporkan juga The Legatum Prosperity Index dalam kategori modal sosial pada tahun 2020 itu Indonesia berada di peringkat 6 dari antara 167 negara. Jadi kita punya modal sosial yang cukup sebetulnya. Atas dasar data tersebut saya yakin saya tidak salah kalau menyimpulkan bahwa manusia Indonesia yang bineka dan yang berwarna adalah manusia yang peduli dalam segala kekayaan. Artinya watak peduli ini perlu dirawat dan dikembangkan. Untuk itu tidak cukup motivasi, tetapi perlu inspirasi iman. Sekali lagi tadi saya katakan sumber dan puncak hidup kita adalah perjamuan. Bagaimana Kristus sang model peduli yang selalu tergerak hatinya dan tidak lepas dari relasinya dengan Bapa yang peduli pada Kain yang tidak peduli. Dan itu semua dalam bimbingan Roh Kudus yang senantiasa menyempurnakan. Seperti halnya gereja, Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang senantiasa memperbarui dirinya karena ada bimbingan Roh Kudus. Next. Nah, ini bersaksi pasti bahwa kesaksian kita bukan berarti pamer ya, tetapi kalau dalam bahasa lain ya, kalau punya cahaya jangan ditaruh di atas meja, taruhlah di atas itu. Ini bukan pamer, tetapi ini pewartaan, ini kesaksian. Oh, murid-murid Tuhan Yesus seperti itu. Dan dalam perikop yang lain, dalam nas yang lain, jelas sekali hendaknya hidupmu itu berbuah. Jadi kalau ibarat pohon, itu akar tunjangnya ke dalam itu mengakar pada relasi dengan Kristus, hubungan yang mesra dengan Kristus, lalu nampak ke atas, muncul dalam cabang-cabang, dahan-dahan dan daun lebat, lalu berbuah banyak. Jadi hidup kita yang mengakar pada Kristus itu mengandung konsekuensi panggilan berbuah banyak untuk semua makhluk dan semua ciptaan. Ini bersaksi. Maka ini kata kunci kita selalu terus-menerus konsiensia di jemaat bahwa kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Next, untuk mengembangkan potensi jemaat. Jadi itulah untuk mewujudkan kerajaan Allah itu dalam langkah-langkah bukan yang diawang-awang, bukan yang teoritis, tetapi dengan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Itulah yang dimaksud dengan datangnya kerajaan Allah. Karena dengan itu semua kita semakin diajak untuk masuk dalam kesucian dan bertumbuh dalam kasih. Next. Ya, ini tadi berbicara tentang social doctrine of the Catholic Church ya. Church. Jadi sebagai sebuah ajaran hanya menjadi sempurna dalam perbuatan atau aksi. Kalau dalam bahasa Yakobus itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita setiap hari tiap Tuhan, 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 setelah pulang dari keluar ini masih saja berantem sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama tetangganya. Itu percuma kalau dalam perspektif ajaran sosial gereja. Akhirnya Tuhan bukan lagi Tuhan tetapi sebaliknya. Coba Tuhan, 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 Tuhan. Kalau lebih cepat lagi Tuhan, 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 Tuhan tuh. Itu kalau kita sampai pada tataran bahwa tanpa aksi. Jadi sebagai sebuah ajaran hanya menjadi sempurna dalam perbuatan ataupun dalam aksi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang kita menerima santapan ilahi melalui Roh Kudus dalam penerimaan firman, mencecap, lalu melaksanakannya itu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jadi ajaran sosial gereja itu bukan untuk didiskusikan sederhananya. Kalau dalam perspektif Katolik itu enggak perlu diskusi. Jadi ajaran sosial gereja itu bukan untuk seminar-seminar, untuk kuliah-kuliah, tidak. Tetapi ajaran sosial gereja itu untuk dilaksanakan. Karena tanpa itu menjadi tidak sempurna dan iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Next. Nah, kalau kami ASG atau ajaran sosial gereja itu bagaikan garam. Garam itu kan membuat makanan jadi ada rasanya ya. Jadi kehadiran gereja semakin terasa. Jadi signifikan, relevan. Ini ada gereja banyak di Papua seperti Bapak siapa tadi? Indra. Ya, banyak gereja di Papua, tetapi di sekitarnya misalnya, apakah gereja signifikan dan relevan? Itu menjadi PR kita bersama.
Tentu ada perubahan-perubahan yang berarti ya dari tahun ke tahun dalam pemerintahan, pergeseran dan sebagainya. Tetapi kita selalu harus bertanya, begitu banyak gereja apakah begitu banyak berkat dicurahkan untuk kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Itu selalu harus reflektif. Jadi kehadiran gereja yang semakin terasa. Lalu kehadiran gereja yang semakin lestari. Artinya mengawetkan perubahan-perubahan yang baik dipertahankan dari waktu ke waktu. Lalu ASG itu ajaran sosial gereja bagaikan terang dunia, membimbing dan mengarahkan dunia untuk setia kepada prinsip-prinsip moral dan sosial manusiawi. Prinsip-prinsip moral dan sosial. Ini yang seringkali diabaikan karena orang jatuh pada pragmatisme. Udah kayak jual belilah. Aku lakukan ini, aku dapat apa dan sebagainya. Tetapi prinsip-prinsip moral dan sosial ini mengadakan bahwa kita berani memberikan diri seperti Kristus, memberikan diri sampai tuntas, sampai penuh. Nah, ajaran sosial gereja memberikan cahaya baru bagi pembelaan kehidupan yang manusiawi secara menyeluruh. Jadi jelas opsi kita adalah martabat manusia dalam kesatuan keutuhan ciptaan dalam korelasi dengan lingkungan hidupnya. Karena Yesus menjadi manusia, Allah turun menjadi manusia. Manusia itu berharga. Kita lihat orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, disitulah wajah-wajah Yesus nampak. Dan Yesus mengatakan, barang siapa engkau lakukan pada saudaraku, yang paling hina ini engkau lakukan untuk aku. Itu prinsip-prinsip ajaran sosial gereja untuk menggerakkan potensi umat supaya semakin peduli, semakin mengasihi, dan semakin bersaksi. Next. Nah ini sudah. Lanjut aja nih, Paus Fransiskus itu mengatakan prinsip pedoman ukuran bagi budaya peduli demi perdamaian untuk ambil tindakan yang tepat sebagai orang Katolik. Jadi kita memberikan semacam platform ataupun guidance bahwa supaya di tengah harimau dan singa yang mengaum-ngaum yang senantiasa mengacam jemaat kita berikan sesuatu yang menjadi habitus ataupun pedoman. Next. Nah ini sekedar konkret aja di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta. Tentu masing-masing keuskupan ataupun masing-masing denominasi konteksnya beda ya. Tetapi ini saya bicara tentang tempat saya karena saya lebih mengenal daripada di tempat ini. Saya sama sekali tidak berhak untuk menyampaikan sesuatu karena saya tidak mengenal terlalu lengkap baik data ataupun pengalaman. Jadi tahun 2022 kita menekankan penghormatan martabat manusia yang momentumnya sebagai penanda muncul yang namanya protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Perempuan dan anak-anak ini dalam strata sosial kita seringkali rentan berbagai macam kejadian dan sebagainya. Ini yang kemarin kita terbitkan menjadi gereja yang ramah anak dan dewasa rentan, perlindungan dan sebagainya. Lalu nanti tahun 2023 kita sudah mulai berbicara tentang kesejahteraan bersama. Bagaimana gereja itu signifikan dan relevan untuk membangun bonum commune sampai pada keadaban publik di mana masyarakat warga berkolaborasi dengan masyarakat pasar, berkolaborasi dengan negara untuk mencapai tujuan bersama keadaban publik, bumi yang nyaman dan aman untuk ditinggali bersama. Lalu nanti pada tahun 2024 solidaritas dan subsidiaritas. Subsidiaritas itu kalau sebuah entitas di bawah kita itu sudah bisa mandiri, bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, nggak usah diambil alih, tetapi diberi dorongan-dorongan. Jadi itu subsidiaritas. Lalu kepedulian lebih pada yang lemah miskin, lalu keutuhan alam ciptaan. Next, biar cepat. Martabat manusia, kita kembali kepada titik poin bagaimana Yesus menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Karena kasihnya yang begitu besar. Ini dasar-dasar bagaimana kemanusiaan ini menjadi pastoral kita di tengah lingkungan hidup. Next. Next, hormati sesama manusia karena mereka manusia. Karena manusia itu berharga di mata Allah. Next, bukan karena kaya, prestasi, punya jabatannya. Kita itu berharga. Karena kita diperhitungkan Tuhan. Karena kita gambar dan rupa Allah. Next. Nah, next.
belas kasih Allah yang memulihkan martabat manusia untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Ini pengembangan lebih lanjut tentang arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Next. Ini berbicara tentang sinergi global. Jadi kami menandatangani dokumen Abu Dhabi antara Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Intinya bahwa iman itu menuntun orang beriman untuk melihat dalam orang lain itu seorang saudara laki-laki atau perempuan yang harus didukung dan dicintai. Siapapun itu kita lihat dia itu adalah, oh kau saudaraku laki-laki, kau saudaraku perempuan yang patut didukung dan dicintai. Tetapi iman tidak hanya melihat menjadi penonton, tetapi iman itu memanggil. Karena iman kita dipanggil, hei Heri sini, lo jangan nonton doang dong, sini. Ungkapkan kepedulianmu itu melalui persaudaraan insani dengan mendukung semua orang, lebih-lebih yang termiskin, yang paling berkebutuhan dan juga melestarikan ciptaan dan seluruh alam semesta. Next, ini berbicara dokumen global. Lalu ada lagi dokumen kami yang namanya Fratelli Tutti, semua adalah saudara. Hidup itu merupakan seni perjumpaan dengan setiap orang, bahkan dengan orang-orang di pinggiran dunia dan dengan bangsa-bangsa asli, karena masing-masing dari kita bisa belajar sesuatu dari yang lain. Jangan underestimate sama sana. Kita itu bisa belajar satu sama lain. Dan ini penting, tak ada seorang pun yang tidak berguna dan tak ada seorang pun boleh disingkirkan. Next. Nah, lanjut aja tentang peran agama. Nah, ini sekedar gambar ya bagaimana manusia dalam kesatuan ekologis. Kami sedang menggerakkan ini. Jadi ada yang namanya pertobatan ekologis. Kalau dalam kami ada yang namanya pengakuan dosa itu tidak pernah, apakah pernah mengaku dosa bahwa saya telah menebang pohon sehingga hutan gundul. Gitu. Saya telah menutupin got sehingga air mampet lalu jadi banjir. Ini kesadaran kemanusiaan dalam kesatuan ekologis. Maka ini gambarannya banyak. Turunan dari manusia yang peduli pada lingkungan, lalu menciptakan lingkungan hidup yang manusiawi, program-program kami banyak. Dan ini potensi-potensi ini sudah berjalan. Ada bank sampah, ada hemat perjalanan. Jadi kalau naik pesawat itu kan ada emisi karbonnya dan sebagainya, itu kami 10.000 tiap berapa kali perjalanan ada kos yang harus dibayar untuk memulihkan bumi. Lalu ada macam gerakan peduli air, kawasan bebas rokok, ada Save Tree, bagaimana menyelamatkan hutan, gerakan hemat listrik, ada bawa botol minum seperti Pak Roni, kurangi pakai Oasis ya, Oasis yang mana mungkin itu karena tidak bisa didaur ulang dan mencemari tanah. Lalu bawa tas sendiri, hindari kurangi tas kresek, tas plastik dan sebagainya itu, lalu macam-macam lah. Ini solar cell ya, energi yang terbarukan. Kalau nanti energi-energi yang dari fosil itu habis dan sebagainya kan ada habisnya. Tapi matahari selalu bersinar. Ini kami gereja-gereja sudah pakai solar cell. Di Katedral Jakarta itu sudah pakai solar cell dan kami sedang mengembangkan itu satu demi satu. Sebetulnya juga bagus kurangi sedikit konsumsi daging. Tapi kalau babi bolehlah sering-sering. Karena lemaknya sehat toh. Bukan pembenaran, tetapi ini memang seyogyanya kita kurangi konsumsi daging dan perbanyak makan sayuran, itu akan lebih sehat. Macam-macam ya, ini belanja bahan makanan segar. Kalau di Papua itu kan ikan mati sekali, kalau di Jakarta itu ikan mati 5 kali, 7 kali, 6 kali ya. Masuk freezer, nanti keluar lagi, masuk freezer lagi, masuk freezer. Sini tangkap dari Danau Sentani, mujair, langsung dipanggang, enak sekali, rasanya manis dan asli. Nah, kita bersyukur punya bumi Papua. Macam-macam ini ya, lubang resapan biopori supaya tidak banjir. Saya heran loh, dulu ada berita kok di sini banjir itu ya. Itu juga ya satu-satunya yang berapa. Gerakan tanam pohon, gerakan memelihara tanaman. Next, ini sekedar contoh saja bahwa potensi jemaat kita banyak sekali. Next, sebetulnya masih ada lagi. Nah itu tadi. Nah, kita kan ada struktur ya, ada namanya keuskupan, lalu terbagi 2, teritorial dan kategorial. Teritorial itu lalu seperti sini Keuskupan Jayapura, nanti ada paroki Sentani sini, mungkin ada stasi, lalu ada wilayah, ada lingkungan. Nah, kita punya komisi-komisi yang
untuk menggerakkan potensi umat yang sering berhadapan dengan lapangan tuh Komisi PSE Pengembangan Sosial Ekonomi, Komisi HAK itu hubungan antar agama dan kemasyarakatan, lalu KKP itu Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan untuk lingkungan hidup, lalu ada Komdik, Komisi Pendidikan. Nah, salah satu terobosan rapat kemarin kita untuk mengembangkan ekonomi kreatif, entrepreneurship, lalu kerasulan awam yaitu orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan karena dia mempunyai fungsi negara untuk menciptakan keadaban publik tadi, lalu lingkungan hidup yang semakin manusia, lalu Komdik itu kami bergerak namanya ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi tidak boleh tidak ada yang buta huruf, tidak boleh tidak ada yang sekolah karena hanya perkara biaya. Kami solidaritas membangun ini dan menyekolahkan begitu banyak orang. Dan nanti kalau yang lulusan ayo sekolah, ayo kuliah ini sudah bekerja, dia kembali mensponsori adik-adiknya. Dia tidak lupa bahwa dulu dia dibesarkan oleh ayo sekolah, ayo kuliah. Lalu setelah dia bekerja, sukses dia kembali membiayai adik-adiknya siapapun itu, lintas agama, lintas suku, golongan, dan sebagainya macam. Ini sekedar sharing praksis pastoral perspektif Gereja Katolik, khususnya dalam terminologi paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.